Ini kadang-kadang sudah berpendidikan, sudah sekolah, tapi kalau marah kadang-kadang tak terkontrol. Berapa banyak orang-orang di sekitaran rumah kita tersakiti karena lisan kita. Bukankah kata pepatah Arab, al-kalamu yanfuzu ma la tanfuzul ibarah, perkataan dapat menembus apa yang tak dapat ditembus oleh jarum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Ya Hannan, ya Mannan. Allahumma innana bi annana nashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anta Allah, antal ahad, antas samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa bi qawlihi yahtadil muhtadin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim, summa sadaqallahul azim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kelak kita diakui sebagai umatnya di mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati tuan rumah, keluarga berkeluarga di rumah ini, yaitu di sebelah kanan saya Abang Da Adlin Lubis. Namanya nggak jauh beda sama wakil bupati kita. Cuman bedanya di sini Lubis, sana Tambunan. Tapi insya Allah yang namanya Adlin ganteng-ganteng karena awalannya A. Udah gitu aja lah Bang. Begitu juga untuk Dewan Pengajar SMK 16 Desa Pon, Ibu Guru, Bapak Guru yang tak bisa kami sebutkan satu persatu, yang besar tak bisa kami himbau gelar, yang kecil tak bisa kami sebutkan nama. Mudah-mudahan kita yang senantiasa istiqomah hadir di majelis ilmu, majelis taklim. Apa kata Nabi, al-istiqomatu khairum min alfi karamah. Satu konsisten, satu istiqomah lebih baik daripada 1000 kemuliaan atau karamah. Mudah-mudahan kita yang hadir siang hari ini di rumah yang bertuah ini, di rumah Abang Da Adlin Lubis, mudah-mudahan mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya mau tanya sama ibu-ibu guru ini, udah kenal dengan saya Bu? Belum. Bapak-bapak Dewan Guru dari yang kenal dengan saya? Belum. Tadi Pak Protokol pun nanya ketika manggil nama saya. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan ayahanda ibunda sekalian, nama saya Muhammad Ikrom Panjaitan, SPD. Saya tinggal di Kecamatan Sewamban. Kemudian setelah saya menikah, saya tinggal di Kecamatan Tanjung Beringin, masuk Braga. Kemudian di sebelah kiri saya nih Rio. Dia nih di mana-mana bawa handphone. Ternyata dia nih punya channel YouTube. Jadi untuk ibu-ibu guru, bapak-bapak guru SMK 16 Desa Pon yang suka menonton YouTube, yang suka searching dakwah-dakwah, bisa kunjungi. Apa nama channelnya Ustaz? TV Sergai. T kemudian V Vespa atau V Vitamin TV Sergai. Muncullah nanti akun dia. Kenapa? Zaman sekarang ini banyak anak-anak muda yang kalau ditengok tahap apa yang dikerjain, tahap apa yang dilakukannya. Tapi ada anak muda yang dia istiqomah, di share-nya, dibaginya tentang dakwah. Ketika ada acara di Masjid Ismailiyah, Masjid Kerajaan Braga itu, ada di sana datang Ustaz almarhum Tengku Zulkarnain, ada juga di channel TV Sergai itu. Ada ustadz siapa yang kemarin datang dari Palestina penggalangan dana, ada juga di situ. Ustadz Abdul Somad yang kemarin baru-baru saja hadir di
Di mana itu? Nah, di Firdaus. Alhamdulillah ada juga di situ, bisa kita tengok. Mudah-mudahan itu juga menjadi ladang untuk kita menuntut ilmu. Tapi sebaik-baik menuntut ilmu, kita hadir dan datang berjumpa. Karena Nabi mengatakan, man syarrahu ayyubsatalahu fi rizqih aw yunsa'alahu fi asari falyasil rahimahu. Siapa, kata Nabi, yang rezekinya hendak diluaskan oleh Allah serta dipanjangkan umurnya, ditangguhkan daripada kematiannya. Dipanjangkan umurnya ini maksudnya apa, Ustaz? Usia kami 40, karena kami bersilaturahim bertambah jadi 45. Tidak. Yang 50 bertambah jadi 55. Tidak. Jadi ketika menghadap kembali kepada Allah, Allah berikan keberkahan kepada umur kita. Apalah artinya umur yang panjang sampai 50, 60 tahun tapi tak berkah? Maka tengok doa kita makan, walaupun hadisnya dhaif, lemah, tetapi boleh kita amalkan untuk fadailul a'mal. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Macam adik-adik yang jilbab merah, hafal, dibacakan. Kenapa? Hadisnya dhaif, lemah, tetapi untuk fadailul amal, menambah kita untuk beribadah kepada Allah, boleh dilakukan. Tapi kalau masalah untuk akidah, untuk masalah halal haram, hadis lemah, tak boleh dilakukan. Yang kita minta apa? Barik, berkah. Maka yang kita minta selalu itu berkah. Buat apa punya harta banyak tapi tak berkah? Jadi musibah. Mending sedikit asal berkah. Terlebih perempuan, ibu-ibu, suami pulang ke rumah bawa uang banyak, tanya, Assalamualaikum, kata suami. Waalaikumsalam. Nah, dek, duit 2.500.000. Loh bang, banyak kali nih bang. Abang bawa duit biasa nggak pernah bawa sampai banyak ini uang dari mana bang? Udah diam aja mulut kau, kata suami. Bawa uang banyak salah, nggak bawa uang salah, diam aja mulut kau. Menang tadi di warung. Astagfirullahaladzim bang, kok cuma 2.500.000 sih bang? Nah, ini istri-istri yang toleha, belum dengar pengajian. Tapi kalau istri yang soliha, ketika suami pulang ke rumah bawa uang nggak biasanya, dia berkata, bang, uang dari mana? Uang menang tadi di warung. Astagfirullahaladzim bang. Kau abang bawa ini ke rumah, ayo bang masuk ke kamar, tengok anak-anak kita tidur mereka saat ini bang, muka mereka muka tidak berdosa. Kalau abang bawa uang ini hasil yang haram, abang belikan kami makanan, kami masak beras di rumah, kami beli lauk pauk. Ketika itu masuk ke dalam perut, ketika itu yang kami makan berubah menjadi darah, darah masuk ke jantung, jantung menyemprot ke otak. Maka itulah kata Allah di dalam Al-Quran dalam surah Al-Bayyinah, nasiyatin kazibatin khati'ah. Nasiyah, ubun-ubun, yang kalau dimasukkan barang yang haram maka dia akan berpikir yang haram. Maka nggak heran hari ini kita punya anak, kalau mereka ketika diajarkan membaca Al-Quran, diajarkan mereka untuk belajar agama, mereka tak paham, mereka sulit. Maka jangan kita salahkan. Kenapa? Kadang-kadang orang tua membawa rezeki ke rumah, masuk dalam anak, masuk dalam dirinya barang-barang haram. Maka jujur kita katakan, ibu lebih pengalaman mengajar di sekolah. Macam model anak, ada anak itu mudah menangkap, ada anak itu yang cepat, ada yang lambat, ada yang tak menangkap. Udah berulang kali kita jelaskan, tapi mereka tak paham. Apa masalahnya? Terkadang orang tua mereka memasukkan ke dalam perutnya, mengisi ke dalam perutnya barang-barang yang haram. Maka jangan pernah kita sepele dengan barang-barang yang haram. Kadang-kadang kalau dia masuk ke dalam tubuh, itulah yang dikatakan Rasulullah, kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka neraka lebih bagus untuknya. Maka hari ini yang jadi orang tua, terutama kita kepala rumah tangga, kadang kita mencari nafkah untuk istri, untuk anak di rumah, tetapi kadang-kadang kita tak memperdulikan ini yang kita bawa pulang ini haram atau halal. Saya lanjutkan. Lalu Nabi mengatakan, kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram,
maka baik kepadanya neraka lebih elok untuknya. Maka sebagai kepala rumah tangga, kadang kita sebagai ayah berangkat kita pagi, meninggalkan rumah, pulang kita petang. Kadang-kadang kita pergi gelap, pulang ke rumah pun gelap. Pagi belum ada matahari sudah pergi, meninggalkan rumah, pulang ke rumah dalam keadaan kondisi gelap. Tetapi yang kita cari kepala, kita jadikan kaki, kaki kita jadikan kepala. Tetapi pernahkah kita terpikir, kadang-kadang rezeki yang kita bawa pulang tuh ada hal-hal yang haram, yang kalau itu kita belanjakan, kita belikan kepada makanan masuk ke dalam perut itu terisi dengan barang-barang yang haram. Maka tak heran kalau anak-anak kita sulit untuk belajar agama. Ketika dimasukkan ke pesantren, mereka belajar hadis, mereka belajar tafsir, mereka belajar nahwu, sorof dan semacamnya. Tetapi ketika lepas keluar dari pesantren, tak ada yang membekas di dalam dirinya. Kenapa? Salah satunya terinfeksi yang namanya barang-barang haram di dalam perutnya. Maka ibu sebagai ibu rumah tangga, suami kerja, suami mencari nafkah, pulang dia ke rumah, tanya baik-baik. Maka istri harus menjadi madrasatul ula, madrasah, sekolah ula pertama. Jadikan ibu-ibu itu sebagai selektif. Kalau suami pulang ke rumah, tanya, ini uang dari mana bang? Ini uang apa bang? Ini kadang-kadang kalau suami pulang ke rumah tak peduli kita, mau dia bawa uang dari mana, yang penting uang banyak, dompet penuh, bisa wak beli bedak, bisa wak beli yang mau dibutuhkan. Tidak seperti itu. Maka kita sebagai orang Islam meski tahu, maka kalau menengok orang Islam itu tengoklah lebah. Maka apa kata Rasul? Al-mu'minun kamasalin nahli. Orang-orang yang beriman itu seperti lebah. Kenapa rupanya lebah? Tengok lebah, yang dimakannya adalah madu, diambil dari sari pati bunga. Itulah kalau dimakan manis, yang dikeluarkan manis, itulah madu. Dan madu dapat dikonsumsi oleh manusia. Apa kata Allah di dalam surah An-Nahl? Kami berikanlah madu di dalam perut-perut yang namanya lebah, dan itu bisa menjadi syifa, obat. Maka orang-orang yang senantiasa pagi dia konsumsi madu, malam mau tidur dia konsumsi madu, berarti dia sudah mengikut sunnah Rasulullah. Kenapa? Mengkonsumsi madu. Madu itu dari mana berasal? Lebah memakan sari pati bunga, kemudian dia buat sarang, dan di dalam sarang itu dia keluarkan madu. Madu menjadi obat dalam Al-Quran, dan orang-orang Islam sama mencontoh lebah, yang dia makan manis dan yang dia keluarkan manis. Orang Islam kalau mau memakan, orang Islam kalau mau kerja, tengok ini lahan halal atau haram. Kalau samar-samar, tak ada warna, tidak merah, tidak putih, tidak juga hitam, abu-abu, ini yang kita bingung. Kalau merah tahu kita, kalau putih tahu kita. Maka disinilah kita sebagai orang Islam mencontoh sifat lebah. Kemudian apa lagi sifat lebah? Lebah kalau hinggap di dahan, tak ada dahan ranting yang patah. Apa artinya Ustaz? Lebah kalau berada di suatu tempat, dia tak menimbulkan keonaran. Orang Islam kalau hadir, tinggallah mayoritas orang Islam. Ada orang non-muslim bertetangga dengan kita, dia tak pernah terasingkan, dia tak pernah merasa tersakiti. Kenapa? Islam itu datang, apa kata Allah? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan untuk rahmat seluruh alam. Maka orang Islam kalau mengikut kepada Rasulullah, berarti lisannya itu akan menjadi lisan yang baik, berkata yang baik, tak mau menyakitkan orang. Ini kadang-kadang sudah berpendidikan, sudah sekolah, tapi kalau marah kadang-kadang tak terkontrol. Berapa banyak orang-orang di sekitaran rumah kita tersakiti karena lisan kita. Bukankah kata pepatah Arab, al-kalamu yanfuzu ma la tanfuzul ibarah, perkataan dapat menembus apa yang tak dapat ditembus oleh jarum. Maka hari ini ada pepatah mengatakan, kalau pedang melukai tubuh masih ada obat harapan sembuh, tetapi kalau lisan melukai hati, kemana obat akan dicari? Lagi-lagi kita diingatkan oleh lisan. Ada pepatah lagi, mulutmu adalah harimau. Maka hati-hati dengan lisan. Tengok filosofi lisan. Lisan sebelum dapat dia
ada dua pagar. Pertama bibir atas bawah, kemudian gigi atas bawah. Maknanya lisan ini tak bertulang, lisan ini tak ada tulangnya. Tetapi berapa banyak gara-gara lidah orang bunuh-bunuhan, betul? Gara-gara lidah banyak orang tak cakapan, gara-gara lidah banyak orang tak teguran. Jangankan kita yang sudah berpendidikan, kita sudah belajar, kita sudah kuliah, sudah sekolah sampai tinggi, tetapi kadang-kadang orang yang di luar kita pun lebih parah daripada itu semua. Maka kita harus tenggulkan itu semua, mencontoh kepada filosofi lebah. Lebah duduk, lebah hinggap, dimanapun tak ada ranting yang patah. Orang Islam jangan pernah membuat keonaran. Ketiga, contoh sifat lebah, jangan diganggu. Kalau ada sarang lebah, ada anak-anak nakal, dilemparnya sarang lebah, lebah akan menyengat dan lebah akan mengejar orang yang melempar. Lari masuk ke dalam sungai pun lebah akan mengikuti. Menyelam ditunggu sama lebah, kecuali baju itu dihanyutkan, pikirnya dia yang hanyut, baru diikuti. Artinya apa? Lebah itu jangan diganggu. Tapi kalau diganggu, oh jangan coba-coba. Begitu juga orang Islam. Orang Islam ini jangan diganggu. Orang Islam ini jangan coba digarai. Ketika ada musuh, pantang umat Islam menyerah. Maka inilah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasul ketika orang-orang kafir Quraisy tak senang kepada sahabat-sahabat Nabi, kepada Abu Bakar, kepada Umar, Utsman, Ali. Maka mereka pantang menyerah, tetap menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka ayahandaku, ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita mencontoh sifat lebah, maka selamatlah kita mengikut kepada yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berkumpullah kita dan mendengarkan tausiah, mendengarkan majelis ilmu. Ketika itu malaikat Allah turun dan berduyun-duyun hadir di majelis ilmu. Untuk apa? Mencatat orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Maka ketika Rasulullah bertanya dengan para sahabat, tahukah kalian di mana taman-taman surga? Tidak tahu ya Rasulullah. Sesungguhnya taman-taman surga inilah kita yang hadir pada hari ini, kata Rasulullah. Kenapa? Ketika banyak orang berkumpul membahas kitab Allah, membahas syariat Allah, malaikat senang dan turun. Mungkin banyak pahala-pahala kita, mungkin banyak yang kita kerjakan, tapi dari sekian banyak pahala yang kita kerjakan, tak tahu kita, ini pula pertemuan, ini pula silaturahim, berkumpul kita siang ini pula yang memudahkan kita untuk mendapat surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak pernah tahu. Maka jangan pernah bosan, jangan pernah puas, jangan pernah bangga atas apa yang pernah kita miliki. Kadang-kadang orang itu masuk neraka bukan karena dia tuh meninggalkan sholat, bukan. Bukan karena dia tak mau haji, bukan karena dia tak umroh, uangnya yang sudah cukup dan mampu, baik lahir maupun batin, bukan. Tetapi kadang-kadang yang memasukkan dia ke dalam neraka ketika dia menganggap dirinya lebih suci, menganggap dirinya lebih baik, menganggap dirinya lebih pintar daripada orang lain dan saudara-saudaranya. Ini pula yang menghantarkan dia kepada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berkaca kepada iblis, iblis itu ketika malaikat semuanya, di antara seluruh malaikat, iblis itulah yang paling taat kepada Allah. Saking taatnya dia kepada Allah, apa yang dikatakan Allah kepada iblis? Sujudlah engkau iblis kepada Adam, fasajadu illa iblis. Semua para malaikat sujud kepada Adam. Iblis itulah yang tak mau sujud kepada Adam, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, dia sombong. Apa yang terjadi? Allah menyuruh iblis untuk sujud, bukan berarti Allah itu menyuruh dia itu lebih rendah daripada Adam. Tidak, tetapi Allah mau lihat bagaimana patuhkah dia tidak kepadaku. Ternyata dia ingkar. Maka Allah menyuruh, wahai iblis, kau termasuk orang yang sombong, keluarlah engkau dari surga. Iblis itu merasa, apa yang dikatakan iblis? Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar, kau ciptakan aku ya Allah dari api. Wa khalaqtahu min tin, kau ciptakan Adam itu dari tanah.
Jadi rasa kesombongan iblis itulah yang membuat dia keluar dan tercampak dari surga. Maka boleh jadi hari ini kita hidup berdampingan, rambut kita sama, jenis kita sama, sama-sama manusia, tapi kadangkala ada manusia di dalam hatinya kesombongan. Maka orang-orang yang sombong ini tak layak untuk hidup di muka bumi Allah. Karena Allah mengatakan dalam surah Luqman, wala tamshi fil ardi marahan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah kau jalan di muka bumi ini memalingkan wajahmu dari manusia, dan janganlah kau berlaku sombong. Sesungguhnya Allah tak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi tak ada yang patut kita sombongkan di dunia ini. Maka layaklah kita mencontoh kepada Rasulullah. Bagaimana Rasulullah? Rasulullah itu adalah orang yang rendah hati. Rendah hati, rendah ucapan. Ini kadang-kadang ada model ibu-ibu ngomongnya merendah, tapi maksudnya meninggi. Ada. Gimana contohnya Ustaz? Oh, ada. Kak, oh apa itu? Kak Inor, aku dengar suami kakak baru pulang dari Pekanbaru. Oh iya. Abang kau pun tak ngapain pulang-pulang. Selama 2 tahun di Pekanbaru cuma bawa duit 150 juta. Itu apa dia di sana? Pening kakak nengoknya. Ngomongnya merendah, maksudnya meninggi. Ada. Ini kadang-kadang macam-macam model manusia. Ada juga kadang-kadang arisan macam kita nih. Ini arisan guru-guru. Ada juga arisan orang-orang menyambung silaturahim dari neneknya sampai cucu-cucunya, sampai ayah-ayahnya kumpul. Arisan ini kadang-kadang jadi ajang Pak Kepala Sekolah untuk pamer-pamer kekayaan. Ada yang bawa mobil, pakai mobil. Ada yang untuk ibu-ibu emasnya kalau ada sekilo, dipakai sekilo. Terakhir berjalan pun kepayahan. Sikit-sikit nengok jam, sikit-sikit nengok jam. Rupanya menunjukkan dia itu pakai gelang. Ada juga bapak-bapak nggak mau kalah, ditaruhnya kunci apa di depan tuh banyak-banyak, biar tahu supaya dia itu punya kunci dan kunci mobil. Datang bapak-bapak satu lagi nggak mau kalah, bawa koper dibanting, gak isinya kunci semua. Kebetulan ibu itu bapak itu tukang kunci ya. Jadi kadang-kadang kita nih hiduplah sebiasanya, hiduplah semestinya. Tak perlu ada yang disombongkan. Bukankah kita berkaca kepada sejarah mengatakan bagaimana Korun yang hartanya banyak sampai dipikul oleh orang yang besar, kunci gudangnya saking banyaknya emasnya dipikul sama orang yang tegap-tegap al-ujungnya saking banyaknya. Tetapi ketika datang perintah zakat sedekah kepadanya, dia mengatakan ini hasil keringatku. Allah marah, Allah tenggelamkan Korun beserta harta-harta ke dalam tanah. Maka sampai hari ini kalau ada orang mengorek tanah, orang menggali tanah, dapat harta dari tanah, dinisbatkan sama harta si Korun, maka disebut harta karun. Siapa lagi? Fir'aun, sombong. Bahkan di dalam Quran dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang tinggi. Orang kalau lama menjabat, lama jadi penguasa, dia lama-lama mengatakan dirinya jadi Tuhan. Dari Tuhan menjadi Tuhan. Kenapa? Semua bisa dibeli, semua bisa diatur. Media dia punya, semua dia punya, bisa dia kuasai. Tetapi ketika itu Allah tidak diam. Allah kirimkanlah anak-anak itu bernama Musa, anak angkat Fir'aun. Loh Ustaz, jadi Musa itu anak angkat Fir'aun? Iya. Ketika dia di dalam mimpinya berkata, akan ada nanti seorang laki-laki yang akan meruntuhkan dinasti Fir'aun, maka setiap anak-anak lahir, apa yang dikatakan Fir'aun, yuzabbihuna abna'ahum, anak-anak itu dibunuh, anak-anak itu disembelih. Takut Fir'aun akan ada orang yang akan menggantikan kerajaannya itu, maka dibunuh. Suatu saat Allah firmankan kepada ibu Musa, ya ummi Musa, taruh Musa itu ke dalam tempat dan hanyutkan di sungai. Ternyata dayang-dayang istri daripada Fir'aun mandi. Ketika itu nampaklah sebuah tempat dan di dalamnya ada anak. Istri Fir'aun namanya Asiyah. Asiyah ini menikah dengan Fir'aun, lama tak dikaruniakan anak karena memang dia dijaga oleh Allah dan tak bisa disentuh oleh Fir'aun. Naluri seorang wanita akan punya keturunan. Maka dia memohon kepada Fir'aun, wahai suamiku, izinkan aku untuk membesarkan seorang bayi laki-laki ini. Tak tahu dia bahwa anak yang kian dibesarkan itulah Musa kecil waktu dulu. Ketika besar, Musa itulah yang datang kepada Fir'aun. Apa kata Allah?
Izhab ila Fir'aun innahu tagha. Wahai Musa, pergilah kau jumpai Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu sudah melampaui batas, disiksa-siksanya orang-orang di masanya. Maka datanglah Musa. Ketika datang Musa, tak terima Fir'aun. Kenapa? Karena kesombongannya, karena dia mengatakan aku Tuhan. Tetapi Allah tak diam. Ketika itu Musa dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Ketika datang nasihat kepada Musa, datang nasihat kepada Fir'aun, Fir'aun tak terima, ingin dia tangkap Musa. Kau tak berbalas budi, aku yang membesarkanmu di dalam kerajaan, tapi kenapa sekarang engkau ingin menghancurkanku? Dia tak tahu bahwasanya Allah yang memerintahkan Musa untuk menghadap Fir'aun. Maka doa Nabi Musa itu apa? Ketika menghadap Fir'aun, itulah dengan saudaranya Harun. Harun ini agak beda cakapnya, tak lancar seperti Nabi Musa. Maka doanya sering dibaca oleh khotib-khotib, sering dibaca oleh orang-orang ustaz-ustaz. Itulah yang kita hafal. Rabbish rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Agar lisan Nabi Harun dan menghadap kepada Fir'aun dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah. Itulah kalau kita gemetar, kalau kita kaku menghadapi orang-orang besar, baca doa tadi itu bisa diamalkan. Menghadap kepada Fir'aun, Fir'aun tak terima, dikejar sampailah tiba di Laut Merah. Ketika itu buntu jalan, kalau ke belakang ditangkap oleh bala tentara Fir'aun, ke depan masuk ke dalam Sungai Merah, Laut Merah. Apa yang terjadi? Allah firmankan kepada Musa, Musa, pukul tongkatmu. Musa mengikut apa yang diperintahkan Allah. Ketika dipukul, tak tahu Nabi Musa bahwa lautan itu terbelah dan bisa jalan di situ. Dan ketika itu Musa dan kawan-kawan lewat menjalani apa yang diperintahkan Allah. Ketika sampai di daratan sana, dipukul balik. Dan Fir'aun dan bala tentaranya mengikut masuk, tetapi duluan sampai Nabi Musa dan dipukul balik dan air itu bersatu. Ketika air bersatu, manusia bernapas dengan oksigen. Ketika masuk di dalam air, oksigen itu tak ada. Maka apa yang terjadi? Tenggelam. Dan orang yang kalau lama masuk ke dalam air, maka akan mengakibatkan meninggal dan mati. Ketika itu, apa naluri seorang manusia berkata? Disinilah pelajaran penting yang dapat kita petik. Ketika Fir'aun hendak syakaratul maut, yughargir, berbolak-balik antara nafas. Maka ketika itu spontan manusia mengakui adanya Allah. Bahkan orang yang ateis, artinya tidak teis, bertuhan. Jadi ateis, orang yang tidak bertuhan dan tidak beragama, tak percaya kepada Tuhan, sebenarnya dia mengakui adanya alam ini. Takkan mungkin ada kecanggihan kalau tak ada yang menciptakan. Maka sebenarnya orang-orang itu mengakui kalau ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dikatakan Fir'aun ketika hendak syakaratul maut? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku percaya kepada Tuhan Musa dan Harun. Allah, tetapi Allah tidak akan menerima taubat orang yang sudah syakaratul maut. Maka ketika itu apa yang terjadi? Meninggallah Fir'aun dalam keadaan tenggelam. Lalu kenapa mumi Fir'aun itu bisa ada di Mesir, di piramid saat ini? Ternyata Al-Quran itu membuktikan 14 abad tahun yang lalu bagaimana Quran itu mengatakan, kami jadikan Fir'aun itu permisalan untuk orang-orang sesudahnya kita, untuk orang-orang yang akan datang kita. Orang yang sombong akan Allah jadikan contoh. Itu nyatanya Fir'aun. Maka ibu-ibu kalau umroh, kalau pergi haji, tengok bagaimana Fir'aun masuk ke dalam tunduk, hidup nyusahid, mati nyusahid, bayar. Mau masuk menengok bayar. Ketika itu Allah jadikan permisalan. Kenapa kok bisa tahu ini Fir'aun? Datanglah seorang penemu ilmuwan, diteliti, ini betul nggak jenazah Fir'aun, betul nggak dibangkai Fir'aun? Ternyata diteliti benar. Dari mana benarnya? Orang punya dua saluran, saluran pernapasan dan saluran makan atau minum. Anak-anak kecil macam adik-adik di depan saya nih, kecil dia, kalau dia masuk minuman itu ke dalam saluran pernapasan, tersedak. Itu kuasa Allah.
Kalau air itu masuk ke dalam saluran pernapasannya, masuk ke paru-paru, maka bisa menimbulkan penyakit. Dan Fir'aun ketika syakaratul maut di air yang asin, dia tak bisa, ditelannya lah air asin itu, dan terdapat di dalam paru-paru Fir'aun itu kadar air garam. Dari sinilah ilmuwan dapat mengatakan bahwa ini benar yang dikatakan Al-Quran, dan Al-Quran ini la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Sampai hari ini belum ada orang yang bisa membantah bagaimana kebenaran Al-Quran, dan Al-Quran itu luar biasa, mukjizat yang sampai hari ini dapat dirasakan umat Islam. Kalau Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, sampai hari ini tak bisa kita menikmati bagaimana yang diberikan kepada Nabi Musa. Mukjizatnya hilang Nabi Musa, hilang mukjizat. Bagaimana kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh, sampai hari ini kapal itu tak ada bisa kita nikmati. Tetapi mukjizat Nabi Muhammad SAW sampai hari ini dapat kita rasakan. Tadi sebelum kita mulai majelis ta'lim ini, adik kita mengaji Tabarakalladzi biyadihil al-muluk, kerajaan dibaca, kekuasaan arti dibaca oleh adik kita. 114 surah, 6.000 ayat lebih dibaca dan diturunkan kepada Rasulullah SAW. Dan sampai hari ini orang-orang yang memegang teguh mengikuti apa yang diajarkan Al-Quran, sampai kapanpun dia tidak akan pernah tersesat. Bahkan ada cerita yang ini true story, kisah nyata. Seorang nenek yang usianya sudah 70 tahun lebih, tapi sedikit pun matanya nggak kabur, sedikit pun matanya tak rusak. Ketika ditanya oleh cucunya, nenek kenapa mata nenek itu sangat tajam? Sampai seusia segini nenek masih bisa ngaji baca Quran. Apa yang nenek amalkan? Ternyata nenek itu dari muda baca Quran, menikah baca Quran, sampai dia tua terus dia mengamalkan membaca Al-Quran. Al-Quran itulah yang menjaganya. Maka nggak heran kita nanti anak-anak yang menghafal Al-Quran, Allah akan berikan mahkota dari Rasulullah. Kata Rasulullah, akan diberikan mahkota kepada orang tuanya. Maka beruntunglah hari ini orang-orang yang menyekolahkan anaknya ke pesantren, menyekolahkan anaknya ke sekolah tahfiz. Agar apa? Harta yang terindah itu bukan sawah yang lebar, sejauh mata memandang, oh banyak kontrakan, oh mobilnya banyak. Tidak, itu tidak kado yang terindah. Ketika meninggal istri ataupun suami, harta yang banyak itu harus dibagi. Dan kalau tidak dibagi, maka ada harta dan hak-hak istri atau hak suami dan anak yatim, dan ini tak boleh dibagi. Tak boleh kalau tak dibagi, harus dibagi. Maka kalau ibu yang ada meninggal suaminya, haruslah dibagi. Kenapa? Kalau nanti tak dibagi, menikahlah semisalnya istri itu dengan suami baru, dinikmatilah harta tadi itu, maka itu ada harta anak yatim yang tak boleh dinikmati oleh suami baru, maka harus dibagi. Ini kadang-kadang banyak yang salah di masyarakat kita. Meninggal suami, ibu masih ada, tak dibagi. Kalau ibu sudah tak ada, barulah dibagi. Itu yang keliru. Bagilah. Setelah dibagi, mau tadi ibu itu mengasihi anak lagi, mau anak tadi itu mau ngasih ibu lagi, itu bebas. Misalnya anaknya ada 2, laki-laki perempuan. Anak laki-laki itu dapat 2 bagian perempuan. Lizzakari mislu hazil unsayain. Anak laki-laki dapat 2 bagian perempuan. Misal, contoh, hartanya ada 15 juta. Hartanya ada 15 juta. Anak laki-laki 1, anak perempuan 1. Anak laki-laki dapat 10 juta, anak perempuan dapat 5 juta. Berarti nggak adil Ustaz dalam Islam. Allah lebih tahu tentang kita. Anak laki-laki dapat 2 bagian, 5 berarti 10 juta. Anak perempuan dapat 1 bagian, 5 juta. Harus dibagi. Maka ketika itu kado yang terindah apa Ustaz? Ada anak yang solih dan solihah, mayat terbujur kaku, dia lancar membaca Quran, dia mengaji Yasin wal Qur'anil Hakim. Kita meninggalkan dunia ini tersenyum, ada anak laki-laki menyolatkan kita. Kalau kita laki-laki, seorang ayah disolatkan sejajar dengan kepala.
Apa makna dan filosofinya? Laki-laki banyak buat kesalahan berawal dari kepala. Begitu juga perempuan disolatkan sejajar dengan pinggang dan perut, karena perempuan umumnya banyak berbuat dosa dari pinggang perut ke bawah. Maka disolatkan sama anak laki-laki, dia memohon kepada Allah, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir laha. Ya Allah, ampunkan dosa ayahku, ampunkan dosa emakku. Ketika itu azab Allah akan datang, tetapi tak jadi datang. Kenapa? Ada anak yang solih dan solihah. Maka kado terindah kita adalah ketika kita meninggalkan dunia, ada doa dari anak yang solih dan solihah. Mengharapkan doa anak yang solih dan solihah tidak semudah membalikkan telapak tangan, tapi kita masih punya tangan, bisa bermunajat kepada Allah yang tak mungkin menurut manusia akan menjadi mungkin. Gimana caranya? Perbanyaklah kita bermohon kepada Allah. Allah tak melarang, bahkan Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum, mintalah, doalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Maka ayahandaku, ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, andai hari ini kita menjadi orang tua, marilah kita berdoa kepada Allah, semoga anak yang hadir, terlebih anak-anak didik kita, menjadi anak-anak yang solih dan solihah, terkhusus bisa membanggakan untuk negeri yang kita cintai ini. Tak usah bicara lebar kita untuk Indonesia, untuk di tempat kita tinggal, di negeri beradat, di tanah bertuah negeri beradat ini. Agar apa? Agar kalau dapat anak yang solih dan solihah, ketika itu dapat dia melarang orang-orang yang berbuat mungkar, dapat dia melarang orang-orang yang berzolim kepada Allah, orang-orang yang senantiasa tak patuh kepada Allah, maka dia dapat melarang itu semua. Ketika terlarang itu semua, maka tergolonglah kita orang-orang yang dikatakan Rasulullah, orang yang dapat mencegah amar ma'ruf nahi mungkar, maka balasannya itu adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Tak pala banyak yang saya sampaikan. Kalau ada yang nanya lagi, ayo kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجدنا ولجداتنا ولمشائخنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. Duhai Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengampun, ampunkan dosa kami, ampunkan kesalahan kami, baik yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja. Ya Allah, ampunkan dosa kami. Setelah Engkau ampunkan dosa kami, ampunkan pula dosa ibu bapak kami. Ya Allah, cintai mereka, sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi dan mencintai kami di waktu kami kecil. Duhai Allah, andai kata ada saudara kami atau famili kami yang hari ini, ya Allah, Engkau berikan penyakit, angkat penyakit mereka ya Allah, sembuhkan mereka ya Allah. Dan andai kata yang sakit itu adalah ibu dan ayah anda kami ya Allah, mereka terbaring lemah di rumah, angkat penyakit mereka ya Allah. Andai mereka kedua orang tua kami sudah tak ada lagi bersama kami di dunia ini ya Allah, wangikan kubur mereka, harumkan kubur mereka, jadikan duhai Allah segala amal ibadah mereka di dunia ini sebagai sahabat yang menerangi di dalam kuburnya ya Allah. Duhai Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengampun, andai kata di sini kami menjadi seorang suami, jadikanlah kami suami yang soleh, suami yang adil di tengah-tengah keluarga. Terkadang lisan kami membentak memarahi anak dan istri kami, ya Allah, ampunkan kami. Dan andai kata di sini kami menjadi seorang istri, jadikanlah kami istri yang solihah, istri yang enak dipandang oleh mata suami kami, ya Allah, mendidik dan mengajarkan anak-anak kami kepada pendidikan agama ya Allah. Dan andai kata di sini kami menjadi seorang anak ya Allah, jadikanlah kami anak yang solih dan solihah. Satu pinta kami ya Allah, ketika nanti Engkau hendak mencabut nyawa kami, lancarkan lisan kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah
لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين.